nanti anak-anak silahkan perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Rio ini. Terus nanti akan Ibu berikan tugas di akhir pertemuan hari ini. Ya, Ibu mulai rumian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kepanggih malih kalian kula Bu Sinta. Dinten menika pelajaran basa Jawi kita badhe sinau bab maos pawartos utawa membaca berita. Nah, mangke badhe dipun andharaken kalian presenter Jogja TV. Nah, menika wonten Bapak Rio Via Wahyusandi utawa Rio Wahyusandi. Nah, menika mangke badhe ngandharaken bab cara maos pawartos basa Jawi. Lajeng mangke wonten materi saking Bapak Rio Wahyusandi. Nah, mangke anak-anak saged nyerat wonten ing bukunipun piyambak-piyambak menapa ingkang sampun disampaikan utawa dijelaskan kalian Bapak Rio menika. Sampun paham? Nah, Ampun, paham. Oke, mangke Ibu berikan materinya. Sedap. Menika perkenalan rumiyin nggih. Menika narasumberipun wonten Bapak Rio Via Wahyusandi Sarjana Pendidikan. Nah, menika lahir wonten ing Ponorogo 5 April 1996. Alamatipun ing Sleman. Lajeng menika biasanipun dados presenter wonten ing Jogja TV utawa pranata adicara ing MC nikahan menika. Nah, lajeng menika materinipun Ibu share. Silahkan diperhatikan. Nah, monggo untuk Bapak Rio Wahyusandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semuanya. Saderengipun sebelumnya alangkah lebih baiknya jika manggilnya tidak Pak ya Bu Sinta. Oh nggih, apa baiknya apa Pak? Karena antara saya dengan murid Anda itu masih beda tipis umurnya. Oh jadi gitu. Mas saja. Okay. Jadi nanti fleksibel saja, tidak usah terlalu berisik nggak sampai. Jadi tidak usah terlalu tidak usah terlalu saklek pada materi, jadi nanti mengalir dan fleksibel saja. Bahasanya nanti Pak Rio campur, Mas Rio campur biar nggak terlalu, biar yang belum bisa bahasa Jawa dengan baik bisa memahami. Ini seperti itu. Terus saderengipun lumebet ing materi, sebelum masuk ke materi, ada yang perlu diketahui. Kenapa penyiar berita atau presenter berita itu identik dengan suara yang berat atau ngebas. Ya, jadi status keng menopo, ngopo kok presenter berita iki biasane suarane abot atau ngebas. Terus tadi kuwi ana alasane, dadi ora sembarang manajer berita iki tidak sembarang orang memilih presenter. Tapi kenapa kok presenter tuh biasanya suaranya berat? Karena suara berat itu atau suara yang enak didengarkan itu biasanya identik dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi presenter berita itu kan menyampaikan berita. Nah, tujuannya agar audiens atau pemirsa di rumah itu bisa percaya tentang berita yang disampaikan. Maka dari itu, presenter alangkah baiknya, tidak mewajibkan ya, alangkah baiknya
presenter berita mempunyai suara yang berat atau yang ngebas. Jadi nggak mungkin suara orang yang cempreng terus dijadikan ke presenter itu jarang ada. Soalnya suara orang yang ringan atau suara orang yang cempreng melengking itu identik dengan seorang komedian. Nah, seorang komedian itu pasti atau identik dengan suara seperti itu. Oke, masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Bab yang perlu digatekne nalika utawa rikala maca pawarta utawa pawartos berita. Yang pertama yaitu intonasi. Nah, intonasi kedah pas ngatusaken koma so titik ugi tondo sanesipun. Jadi ketika seorang presenter membacakan berita itu harus selalu memperhatikan intonasi. Nah, ini ada tips dan trik. Kalau dalam kalimat berita itu ada tanda titik, maka nada bicara akan direndahkan. Dan ketika ada tanda koma, maka nada bicara akan ditinggikan. Contohnya ya seperti ini. Ada teks yaitu tentang kenaikan harga Lombok tentunya dalam bahasa Jawa. Miturut Probaku Lombok ing peken Klaten kota, regi Lombok samangke mindak sekedhik mboko sekedhik. Nah, pada kata kota itu terdapat tanda koma, maka nada atau intonasi dinaikkan. Kemudian pada kalimat terakhir terdapat tanda titik, maka intonasi direndahkan. Saya ulangi sekali lagi. Miturut Probaku Lombok ing peken Klaten kota, regi Lombok sakmangke mindak sekedhik mboko sekedhik. Nah, ketika tanda titik, nada direndahkan seperti itu. Kemudian artikulasi. Tentunya para siswa sudah tahu apa artikulasi itu. Artikulasi yaitu merupakan pengucapan kejelasan pengucapan. Jadi ada vokal A, I, U, E, O itu harus jelas. Kemudian R, D atau D itu harus jelas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan hanya ada berapa itu? A, I, U, E, O ada 5. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu ada 9. A, I, U, E, O, E, benar. Ada 9 vokal. Kemudian ada T, ada to, kemudian ada do. Nah, sedikit perbedaan huruf tersebut tentunya bisa mempengaruhi arti kata yang diucapkan. Selanjutnya yaitu volume atau cara Jawane banter lirih suarane. Kemudian jika kita membacakan berita harus disesuaikan dengan suasana. Kalau suasana duka tentunya tidak menggunakan suara yang keras, tapi kalau mungkin itu suasana yang bahagia ataupun memberitakan sebuah berita tentang hal-hal yang bahagia itu menggunakan volume suara yang dikeraskan atau ditinggikan. Kemudian yang poin keempat yaitu menghindari dialek. Dialek kalau dalam bahasa Jawa itu ada dialek Jawa Timuran, ada dialek Ngapak, kalau orang Tegal, Pemalang, sekitarnya Brebes itu ada Ngapak. Nah, jadi dialek yang digunakan alangkah baiknya menggunakan dialek baku yaitu yang sering digunakan di Jogja dan Solo. Kemudian ketika membacakan berita kan itu ada teleprompter ya namanya, tayangan teksnya yang berada di bawah kamera atau di atas kamera. Nah, biasanya presenter berita memperhatikan teks tersebut. Tapi ada beberapa stasiun televisi
yang tidak menggunakan teleprompter atau teks yang ada di kamera. Jadi presenter mau tidak mau harus menggunakan keterampilannya, yaitu melihat teks kemudian membagi pandangannya kepada kamera atau audiens. Jadi seorang presenter paling tidak harus menguasai lebih dari 50% teks berita yang akan dibawakan. Seperti itu. Maka alangkah baiknya jika suatu saat nanti kalian mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan berita ataupun menjadi pembawa acara, alangkah baiknya kalian datang lebih awal untuk menyesuaikan suasana, untuk menyesuaikan kondisi di tempat yang akan kalian gunakan untuk pentas tersebut. Berikutnya. Nah, dalam slide berikutnya, Bu Sinta. Nah, dalam Kasanah Bahasa Jawa atau dalam materi pembawa acara presenter berita, terdapat ada 4 poin penting, yaitu yang pertama 4W ya, namanya biasanya dinamakan 4W 1B. Ada Wicoro, ada Wirogo, ada Wiroso, ada Wiromo, dan yang terakhir Busono. Oke, sekarang kita ulas atau kita ulik one by one. Satu persatu dulu. Kita mulai dari Wicoro. Dari katanya sudah bisa diketahui kalau Wicoro itu berhubungan dengan bicara. Nah, bicara itu berhubungan dengan kejelasan apa yang disampaikan. Nah, jadi karena berita itu menyampaikan informasi yang penting, jadi tidak usah terburu-buru ketika membacakan berita. Ngangge selo, seperti poin kedua, atau pemenggalan. Kemudian memperhatikan kata-kata yang penting, ada penekanan. Kemudian perhatikan juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan antara to dan to, ada do dan do, ada a, i, u, e, o, o, e. Nah itu perhatikan juga. Itu termasuk dalam kategori Wicoro. Bisa saya kasih contoh sedikit tentang Wicoro. Ini tentang berita yang saya ambil dari Jogja TV. Misalkan, Ergi Lombok ing tlatah Klaten Jawa Tengah, ngantos sakmangke taksih awis. Ergi Lombok rawit abrit dereng mandhap, kepara lon-lonan mindhak malih. Miturut para bakul ing peken Klaten Kota, Ergi Lombok sakmangke mindhak mbaka sekedhik. Sakbotenipun, saben dinten reginipun mindhak Rp7.000 lan sakmangke reginipun dados 700.000 gangsal ewu saben kilo. Kawontenan kasebat njalari panyadening Lombok kirang laris awit para konsumen nyuda anggenipun tumbas Lombok. Nah, jadi dalam membacakan berita tidak perlu terburu-buru, tapi menggunakan Bu Sinta, ada siswanya yang tidak bisa mendengarkan satu tadi di chat, coba di chat. Nah, saya lanjutkan lagi. Dalam membacakan berita tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa, harus coro Jawane kan plek. Kalau berjalan itu selangkah demi selangkah, plek plek plek. Nah, seperti itu. Kemudian ada Wiroso, Wicoro, Wiroso. Wiroso ada di slide berikutnya. Nah, untuk Wiroso ini seperti bisa dilihat dari katanya, Wiroso itu yang berhubungan dengan rasa. Slide berikutnya, Bu Sinta. Yeah. Nah,
Wiroso itu yang berhubungan dengan rasa. Bagaimana seorang presenter, bagaimana seorang pembawa acara televisi itu bisa membawakan perasaan dari audiensnya. Misalkan membawakan berita duka misalkan. Nah, jadi tidak boleh cengengesan, tidak boleh seenaknya, terus harus bisa membawakan suasana sedih atau bisa membawakan suasana terenyuh itu kepada audiens. Berbeda halnya dengan suasana yang gembira. Nah, suasana yang gembira itu pembawa acara juga harus dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang ramah. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk seorang presenter atau pembawa acara itu bisa membawakan berita dengan baik, tentunya maksud ataupun isi dari teks yang akan disampaikan harus benar-benar dipahami. Apakah itu berita sedih, apakah itu berita haru, dan apakah itu berita menyenangkan. Maka dari itu harus disesuaikan dengan teks dan kemudian ke mimik wajahnya. Kalau misalkan berita sedih ya tidak menggunakan mimik wajah yang ceria. Seperti itu. Kemudian setelah Wiroso ada Wirogo. Nah, Wirogo dalam hal ini bisa diartikan yaitu sikap ataupun perilaku ketika seorang pembawa acara ataupun presenter berita sedang menyampaikan beritanya, menyampaikan materi. Jadi, perbedaan antara seorang host dan presenter yaitu ketika presenter itu tidak perlu menggunakan banyak gerak tubuh, tidak perlu menggunakan banyak gerak tangan, dan cukup menggunakan ekspresi wajah saja. Tetapi kalau host televisi itu, kayak misalkan ada siapa, Deddy Corbuzier atau siapa yang lagi hits itu, nah dia tentunya menggunakan gerak tubuh, menggunakan mimik wajah. Nah itu untuk membawa suasana agar lebih meriah tentunya. Tapi kalau berita tidak perlu menggunakan hal-hal tersebut. Kalau kita bisa lihat di televisi biasanya menggunakan kontrol panel itu yang bisa digerakkan untuk mengatur teks turun atau naik. Kemudian cukup melihat teks, kemudian hanya cukup menggunakan gerak tangan, misalkan begini, tidak perlu berlebihan ketika mengekspresikan sebuah berita yang disampaikan. Nah, presenter berita bedanya dengan host seperti itu. Kemudian nggak rongeh ya. Rongeh itu kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak gerak gitu loh. Ada yang kakinya nggak bisa diem, terus ada yang tangan-tangannya gerak terus, nah nggak rongeh. Tapi presenter kita itu tegap, tenang, tapi tidak kaku. Nah, itu latihannya nggak bisa lewat Zoom kayak gini, tapi latihannya harus langsung terjun ke broadcasting atau langsung ke lapangan seperti itu. Kemudian selanjutnya Wiromo. Nah, yang terakhir tadi 4B yang terakhir yaitu Wiromo. Wiromo yaitu intonasi atau irama nada yang bicara yang digunakan. Mungkin di slide belum ada, nanti Mas Rio tambahkan sendiri. Jadi Wiromo itu seperti intonasi atau nada yang digunakan. Jadi membacakan berita jangan terlalu kaku, jangan terlalu datar, tapi gunakan irama ataupun nada sesuai dengan style kalian. Jika kita melihat stylenya yang dulu ada Jeremy Teti penyiar presenter SCTV itu kan dia mempunyai style tersendiri. Kemudian ada kemudian ada Najwa Shihab seperti itu. Dia dalam membawakan acara kan ada stylenya sendiri. Nah itu dari setiap orang itu mempunyai gaya maupun style masing-masing. Dan setiap dari siswa itu mempunyai gaya masing-masing dan nggak ada yang jelek. Jadi semuanya bagus,
cuma stylenya saja yang berbeda. Ada yang bacanya cepat, ada yang bacanya lambat, terus ada yang suaranya keras, ada yang suaranya pelan. Nah itu tinggal melatih saja. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, cuma tinggal latihan saja seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya itu ada hal-hal yang mendukung presenter dalam membacakan berita. Yang pertama, tulus ikhlas. Tulus ikhlas ini sudah kewajiban ya. Jadi apapun itu, nggak hanya presenter ya, apapun itu, kalau kita melakukan suatu hal dengan tulus dan ikhlas itu rasanya akan menjadi ringan. Apapun itu. Sekolah pun juga seperti itu. Sekolah online maupun offline, jika kalian lakukan dengan tulus dan ikhlas itu rasanya sama saja. Akan menjadi ringan, nggak akan terasa bebannya. Kemudian ada sumana. Sumana, sumringah, antep, lan mantep. Sumana itu tidak sombong, tidak angkuh, nggak songong, tapi antara misalkan kalian jadi presenter, antara nanti koordinasi dengan kru, koordinasi dengan produser seperti itu harus sumana, membaur. Kemudian harus percaya diri, mempunyai wawasan yang luas. Nah, ini yang penting. Membawa presenter berita itu nilai plus menjadi seorang pembawa acara berita itu mempunyai wawasan yang luas karena dengan sengaja atau tanpa disadari ketika kalian membacakan berita kalian akan tahu informasi yang terupdate. Jadi seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang tidak perlu dilakukan ketika membawakan berita. Yang pertama yaitu jangan gugup, kedua jangan sombong, ketiga jangan takut salah, dan keempat jangan terpaku pada teks. Nah, yang kita bahas mulai yang pertama dulu. Ketika membawakan berita, itu tanamkan pada diri kalian kalau kalian itu yang paling tahu beritanya. Yang paling tahu beritanya, jadi jangan gugup. Terus untuk menumbuhkan rasa percaya diri ketika kalian grogi ya, jangan malah rendahkan suara tapi keraskan suara. Keraskan suara tapi nggak teriak ya. Jadi seperti itu. Kemudian jangan sombong. Nah, ini yang kedua. Poin yang penting ini kedua. Pembawa acara itu kalau terlalu percaya diri, kalau terlalu over confidence itu malah nanti bisa, kalau dalam istilah Jawanya nanti pemuda malah keblinger. Keblinger itu malah celaka sendiri. Malah salah sendiri nanti. Kemudian nomor 3, jangan takut salah. Nah, pengalaman saya ketika membawakan berita itu pasti pernah salah, pasti pernah mengucapkan kata yang salah, pasti itu. Nah, untuk mengantisipasi jika ketika membawakan acara berita terus salah, apalagi itu beritanya live, dilihat banyak orang, yang pertama jangan gugup, jangan takut, kemudian terabas wae. Bacakan saja teks berikutnya. Jangan malah berhenti terus malah gugup, jangan seperti itu, tapi bacakan saja teks berikutnya. Toh nanti pemirsa ataupun audiensnya dia nggak tahu kalau itu salah. Seperti itu. Kemudian jangan terpaku pada teks. Boleh melihat teks, tapi bagi pandangan antara teks ke kamera atau teks ke audiens. Seperti itu. Oke. Yang terakhir sudah selesai. Oh iya, sebelum penutupan akan saya coba bacakan atau kasih contoh satu teks berita. Dari opening satu, kemudian pakai closing. Apa ya? Karena tujuannya kita belajar bersama. Apa yang saya ketahui, saya sampaikan ke kalian.
apa yang kalian punya atau apa yang kalian belum ketahui nanti bisa ditanyakan. Kita belajar bareng. Seperti itu. Misalkan opening berita. Yaitu yang pertama, Salam Indonesia. Sugeng dalu pamirsa, panggihan malih kalian kula Rio Wahyu Sandi. Salebeting pawartos ngayugya karto pawartos sosial kebudayaan ingkang montes migunani lan merakyat saking wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika. Nah, itu contoh opening berita, nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Kemudian isinya satu paragraf saja. Sinoso regi Lombok rawit abrit sakmengke mindak malih nanging regi Lombok abrit ageng taksih popok kawanda 1000 saben kilo. Makaten ugi regi Lombok rawit ijem ngantos sakmangke reginipun popok 50.000 saben kilo. Para bakul mboten saged ndugi regi Lombok badhe mindak utawi mandap. Kemudian closingnya, paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika malam Jumat Kliwon 13 November 2022 1953 taun wawu Windu Sangara. Sedaya kanca ingkang ngayi karya sarta kula Rio Wahyu Sandi ngaturaken agung panuwun sugeng dalu lan sugeng pepanggihan malih. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Sinta? Ya, untuk anak-anak siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan untuk Bapak Rio. Silahkan yang mau ditanyakan boleh langsung. Mas. Oh ya, untuk Mas Rio. Boleh langsung unmute Zoom-nya, boleh langsung ditanyakan. Ada yang bertanya tidak? Saya boleh tanya. Oke, monggo silahkan. Siapa ini? Naila. Gimana ya? Pakai bahasa Indonesia nggak gimana apa-apa. ya, Bu? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, wes. Nggak bisa bahasa Jawa. Gimana ya? Gimana, Nak? Biar bacanya nggak gimana ya? Aduh. Libet. Nggak terbatas. Iya, biar nggak belibet. Biar nggak terbata-bata. Nah. Itu gimana caranya? Biasanya kan kalau ini kan ada ujian prakteknya ya, Bu, sama. Iya. Oh, ya biar bacanya lancar tuh gimana, Bu? Biar ya gitulah, Bu. Ya, gimana Mas? Biar Bu, ya kasih. Oke, langsung aja ini ya. Oke. Jadi biar bacanya nggak belibet, itu yang pertama kamu kuasai dulu materinya, apa yang ingin kamu sampaikan. Kemudian kamu tandai kata-kata atau kata mana yang menurutmu pengucapannya sulit. Nah, itu kamu tandai. Terus baru kamu latihan. Nah, dalam latihan kamu bacanya jangan terburu-buru. Pelan-pelan dulu. Nah, kalau udah bacanya bener, nggak belibet, itu baru kamu latih tentang irama atau intonasinya. Jadi seperti itu. Kamu tandai kata-kata yang sulit dulu. Nah, pas di kata yang sulit itu, kamu bacanya pelan-pelan aja. Jangan cepet-cepet pas kata yang sulit. Seperti itu. Oh, mungkin Bu Sinta. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Oke, makasih. Ya. Iya, Pak Rio. Iya, Pak Rio. Ada Naila, siapa? Naila dari kelas berapa ya, Nak? 10 IPA 2. Oh ya, siap. Ya, Naila ini SMP-nya mana dulu? Al-Azhar. Halo Pak Rio. Ini muridnya Pak Rio ya. Halo. Mulane kok ora asing karo suarane. Iya, Pak. Salah. Oh, ternyata kamu SMA 11 sekarang. Iya, Pak. Sorry, Pak. Oke, kawan-kawan tak main ke sekolahmu lah. Siap, Pak, siap. Ada yang lain? lagi, Nak?
Assalamualaikum, saya mau tanya Pak. Oke, Siapa dulu ini? Farhan dari kelas apa, Nak? dari IPA 5. Oh, Sekolah IPA 5. Ya. Farhan SMP-nya mana? SMP 12 Pak. Oh ya udah, kirain Al-Azhar juga. Saya mau Apaan? nanya Pak, biar PD depan kamera itu gimana ya Pak ya? Untuk PD itu menurut Pak Rio nggak bisa instan. Harus ada prosesnya sedikit demi sedikit. Prosesnya Tapi gimana Pak? yang paling penting ini ya, ini pokoknya. Iya. Ketika kalian akan tampil di depan umum, apapun itu, mau nyanyi, mau jadi MC atau mau jadi apapun lah di depan umum, itu kunci pertama kamu kuasai materinya dulu. Nah, kalau kamu udah menguasai materi, nanti otomatis kepercayaan dirimu akan meningkat. Bayangkan jika kamu materinya belum siap, terus dadaan suruh tampil, mesti nanti grogi, mesti nanti banyak salahnya. Jadi intinya itu kamu kuasai materi dulu. Kemudian kalau materi mudah mantap, nanti otomatis kepercayaan dirimu akan meningkat walaupun sedikit. kemudian kamu bisa latih, misalkan ngomong di depan kaca. Nah, ngomong di depan kaca itu kamu bisa lihat dirimu sendiri. Diriku kalau di depan kaca kayak gimana ya? Terus itu kamu perbaiki apa yang menurutmu yang kurang. Terus latihan dulu depan teman berani, terus ke orang-orang banyak atau umum. Nah, seperti itu. Jadi latihannya nanti bertahap, tahap demi tahap. Wajar kalau baru pertama itu grogi. Misalkan baru pertama kali disuruh pidato di sekolahan, itu wajar kalau grogi baru pertama. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau pelatihan atau kalau sering latihan di depan umum, mesti nanti PD-nya nambah sendiri. Itu. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya ya Pak ya. Ya. Habis ini aku latihan Pak. Siap. Latihan live YouTube. Live IG wis, live IG. Oh ya, nanti habis ini di follow IG-nya ya Pak ya. Oh. Habis ini live saya Pak. Ya, live IG wis ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Coba lagi apa nih Mbak? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada dan waktunya sudah menjelang sholat duhur ya Nak, jadi yang laki-laki memang harus sholat Jumat. Jadi Nak, hari ini kan sudah pembelajaran tentang maos Pranata maos pawartos. Nah, tugas anak-anak hari ini yaitu membuat video maos pawartos. Pawartosnya bebas, apa saja yang kalian dapatkan dari internet boleh, dari buku boleh, terserah. Lalu di video Ibu beri waktu 2 minggu. Ibu beri waktu 2 minggu, nanti silakan boleh diupload di YouTube, Instagram, atau dikirim langsung ke GCR. Kalau misal di-upload di YouTube atau Instagram, linknya silahkan diserahkan ke Bu Sinta, seperti itu. Paham? Kok nggak ada gambarnya? Paham, Nak? Belum, Bu. Paham. Ya, sudah gitu mohon ya. Nanti disampaikan kepada teman-temannya yang belum bisa gabung Zoom hari ini, bisa lihat di YouTube-nya Bu Sinta, karena memang ini maksimal 100 orang dan tadi banyak yang terlambat jadinya belum bisa bergabung. Gitu nggih? Ya, terima kasih untuk Bapak Rio atas penjelasannya hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berkelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak.
Ayo, Dadah. ayo. Ya, Dadah. sama-sama. Dadah. Dadah. Oke. Pak Rio. Halo. Halo. Pak Rio tuh kemana sih? Kok dulu keluar tuh? Pindah kemana? Ini jadi sesi curhatnya guru sama muridnya dulu ya. Ini forum umum ini. Ya Pak, udah ya Pak, jembatan ya Pak ya. Ya, Ayo. jembatan dulu nak. Yo, jembatan. Dapat nasi pok nanti ya. Nasi pok ayam Pak. Udah. Ya, silakan Udah ya Pak, aku silakan. keluar dulu ya Pak. Ya. Ya, biar cepat Assalamualaikum. kontak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti dilihat ya Pak live IG-nya. Siap. Nanti bilang Bu Sinta tuh. Iya Pak, iya, siap. Wis yo, tak bentuk yo. Terima kasih Bapak Rio. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Dak Pak Rio, dah Ibu. Ya, saya tidak. Ya. Ya udah, boleh live anak-anak semuanya. Terima kasih ya.